Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat, dimudahkan langkah kita malam hari ini bisa bersama-sama menunaikan sholat isya, tarawih. Insyaallah puasa kita dan semua ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa kembali ke Masjid Al-Azhar. Malam ini dapat tugas untuk berbagi pandangan. Tapi saya minta maaf pada jamaah karena datangnya agak terlambat. Biasanya khotib datang awal, ini khotibnya masbuk. Jadi terpaksa yang disebut sebagai ceramah tidak dikerjakan antara sholat id dan tarawih, tapi sesudah tarawih. Mudah-mudahan malah jadi lebih santai buat jamaah di sini. Sudah tunai ya, sholat tarawihnya. Malam ini izinkan saya berbagi peringatan bagi diri sendiri dan buat kita semua. Yang saya akan bicarakanlah tentang Ramadan, geopolitik, dan amanat keadilan sosial. Kenapa saya bicara begitu? Kita semua tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana kita diarahkan untuk menata diri. Tapi pada saat yang sama, di tahun-tahun terakhir ini, bahkan di minggu-minggu terakhir ini, justru berkecamuk berbagai macam ketidakstabilan sopannya. Terus terangnya perang, ketidakpastian ekonomi, bahkan krisis iklim. Kalau saudara-saudara sekalian ingat, 2024 adalah salah satu tahun terpanas dalam sejarah umat manusia di muka bumi. Hari-hari ini ancaman krisis ekonomi, ancaman dibahas di seluruh dunia. Militer apalagi, setelah agresi Rusia beberapa tahun lalu, kemudian eskalasi agresi Israel di Gaza, penculikan presiden bisa diculik saudara-saudara sekalian di Venezuela, lalu serangan militer Israel dan Amerika ke Iran, konflik berdarah di Sudan, di Myanmar, itu semua berada dalam suasana di mana kita sedang mencoba menata diri. Dan kita sadar bahwa umat Islam itu tidak hidup di ruang vakum. Umat Islam ini berada di simpang jalan berbagai tarik-menarik kekuatan dunia hari ini. Sehingga kalau saya boleh refleksi, bulan Ramadan ini tidak cukup dimaknai sebagai ketenangan batin pribadi, tapi sebagai kemampuan membaca zaman dengan jernih tanpa kepanikan, apalagi di Al-Azhar. Al-Azhar ini masjid yang sejak awal pendiriannya
adalah tempat pertemuan para ulil albab di zamannya, cendekiawan, intelektual pejuang, ulama, sekaligus juga tokoh-tokoh perubahan di masyarakat. Ini ada dua masjid, saudara sekalian, yang polanya sama. Yang pertama namanya Masjid Syuhada di Jogja. Itu berdiri tahun 50 atau 51. Masjid itu salah satu masjid pertama dengan kubah bulat yang seperti apa ya, seperti bawang itu. Apa namanya? Kubahnya. Sebelumnya kubah masjid itu seperti pendopo. Dan pada saat tahun 50 pertama kali di Jogja dibangun namanya Masjid Syuhada, sama persis seperti ini. Tahun 50, kalau Al-Azhar tahun 53 sampai 58 kalau tidak salah ya. Selesai. Masjid Syuhada dibangun, kenapa dikasih nama Syuhada? Karena di situ tempat pertempuran yang menghasilkan pejuang-pejuang kita meninggal, karena itu dikasih nama Masjid Syuhada. Sama bentuknya. Dan sama pendiri-pendirinya adalah tokoh-tokoh umat yang berpikiran progresif pada zamannya. Sampai membangun masjid pun arsitekturnya progresif. Walaupun arsitektur ini sekarang sudah tidak diikuti lagi. Tapi sesudah Al-Azhar dan Syuhada, masjid di mana-mana kubahnya menjadi bulat seperti apa? Ya, kalau dom itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya mungkin seperti kubah, ya namanya kubah, tapi bentuknya mirip bawang jadinya. Nah, di bawah kepemimpinan Allahyarham Buya Hamka, Al-Azhar menjadi pusat dakwah, pusat pendidikan Islam modern, ruang berkumpulnya cendekiawan, tokoh. Karena itu ketika kami dapat panggilan untuk berbicara di sini, saya merasa penting untuk kembali menempatkan masjid ini bukan sekedar sebagai tempat kita bersujud, tapi tempat kita berpikir tentang bagaimana masa depan Islam, bagaimana masa depan umat, dan bagaimana Indonesia dan umat Islam bisa mempengaruhi dunia. Kita tentu menyadari PR kita besar, tapi saya ingin ingatkan dari mulai dengan sesuatu yang sederhana. Bangsa kita sejak awal punya sikap terhadap dunia. Kita ini punya kontrak dengan dunia. Apa? Kita kontraknya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang kita semua hafal. Dalam bahasa sederhana, kontrak asli kita dengan dunia adalah berdiri di sisi keadilan global dan tidak tunduk pada kekuatan manapun yang ada di muka bumi ini. Karena itu ketika kita menyaksikan ada agresi, ada apartheid, ada genocide di berbagai belahan dunia, Ramadan menjadi momen menguji kesetiaan kita pada kontrak itu. Kenapa menjadi momen untuk menguji kesetiaan pada kontrak itu? Karena di dalam diri kita ada 3 identitas bersamaan. 1, kita sebagai Muslim. 2, kita sebagai warga Indonesia. Dan 3, kita sebagai warga dunia. Sebagai Muslim, nanti saya akan bahas berikutnya. Ramadan ini adalah bulan di mana kita diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan insyaallah kita bisa mencapai derajat muttaqin. Ini perjalanan pribadi. Tapi di saat yang bersamaan tadi di 3 identitas Muslim, Indonesia, global. Ada yang sering mengkontraskan ketiga identitas itu. Seakan bila berpikir global maka kurang nasionalis. Bila setia pada Indonesia berarti mengurangi solidaritas pada umat lain. Sesungguhnya
Menurut hemat kami, ketiganya itu saling menguatkan apabila kompasnya sama. Kompas apa yang sama? Keadilan. Ketika kompasnya keadilan, maka Indonesia, Muslim, global adalah satu. Dan dalam sejarah perjalanan kita yang panjang ini, kita punya tanggung jawab yang besar. Makanya Ramadan ini menjadi momen reflektif untuk mensinergikan 3 identitas tadi, sehingga kita tidak mudah terseret dengan narasi sempit yang memecah-mecah. Caranya ada banyak. Menjadikan Ramadan sebagai bulan di mana sumber empati lintas batas itu dibuka. Bukan hanya bulan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi juga untuk menajamkan kepekaan terhadap ketidakadilan dimanapun juga. Di Palestina, di Sudan, di Papua, bahkan di sekitar rumah kita. Sehingga doa dan solidaritas kita melampaui batas suku, melampaui batas madhab, dan melampaui batas negara. Dan sebagai warga global kita melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Pada saat ini kita menyaksikan ketidakadilan, operasi-operasi militer yang berlangsung tanpa menghiraukan hukum-hukum internasional. Nah, dalam situasi yang penuh pergeseran ini, bagaimana dengan sikap kita? Apalagi kita di Indonesia ini harus diakui, kita ini adalah jangkarnya Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada penduduk lebih dari 700 juta. Dan 280 juta itu adalah penduduk di Nusantara. Karena itu kita punya peran dan potensi peran yang luar biasa besar. Saat ini, saatnya bagi kita untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diberikan kita sebagai umat terbaik tidak disia-siakan. Kuntum khairul ummati ukhrijatil linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini dijadikan sebagai umat terbaik. Ukhrijatil linnas, yang itu artinya tanggung jawabnya bukan internal. Ukhrijatil linnas ini artinya tanggung jawabnya itu eksternal. Umat terbaik tidak diam saja kalau menyaksikan ada masalah. Bahwa di bulan ini kita didorong untuk meningkatkan ketakwaan, tapi pada saat yang sama kita berada di dunia yang gonjang-ganjing. Bila situasi di kanan kiri kita tenang, situasi di kanan kiri kita nyaman, keadilan hadir, bisa kita konsentrasi domestik, pribadi, lingkungan kita saja. Tapi bila dunia, lingkungan sedang tidak tertata, bahkan ada ancaman kerusakan, tidak bisa diam. Karena itu takwa di sini jangan dipahami sebagai sebatas ritual. Ini harus dipahami jauh lebih luas. Takwa sebagai keadilan dalam kekuasaan. Takwa sebagai amanah dalam mengelola titipan. Takwa sebagai keberanian bersikap lurus. Takwa itu berarti berani bilang ini salah meski tidak populer. Menolak untuk ikut arus kebohongan. Tetap memegang prinsip ketika media sosial, ketika kelompok-kelompok, ketika kekuasaan mendorong ke arah yang bertentangan dengan nurani dan bertentangan dengan prinsip-prinsip din kita. Dalam konteks geopolitik hari ini, semangat takwa ini diterjemahkan sebagai kemampuan menahan diri dari reaksi, dari sikap yang terburu-buru, dari sikap yang reaksioner, tapi dari sikap yang tegas dan memegang teguh pada prinsip. Negara yang berprinsip pasti tidak tergesa-gesa dan ikut arus propaganda. Pasti.
tapi memeriksa fakta, mengukur dampak, lalu kompas keadilan tadi dipegang terus, sehingga selalu berpihak kepada yang lemah, berpihak pada yang tertindas, dan tidak menjadikan penderitaan mereka yang tertindas sebagai komoditas politik. Karena itu, di bulan puasa ini, di mana umat Islam sedang menahan yang halal itu ditahan. Ini kesempatan untuk juga melatih refleks, menunda respon reaktif, memperkuat reflektif, dan baru kemudian bertindak. Jadi, dari masjid ini, kita ingin sama-sama melihat bagaimana kita sebagai bangsa, kita sebagai negara merespon situasi yang sedang terjadi sekarang. Seperti catatan tadi, negara sudah punya sikap, tapi banyak yang memberikan kritik. Dan saya ingin mengajak kepada umat Islam semua, respon kita dalam menghadapi tragedi-tragedi dunia harus bergerak dari respon simbolik menjadi respon yang lebih substantif. Apa respon simbolik itu? Ganti profil picture. Ikut pawai. Menggalang dana. Itu semua baik, tapi sering sesaat. Dengan ukuran umat yang begitu besar, dengan kewibawaan posisi yang amat tinggi, kita harus bisa mendorong respon pada persoalan-persoalan global itu menjadi kebijakan-kebijakan negara yang didukung oleh rakyatnya, yang dituntut oleh rakyatnya, yang lebih sistemik. Seperti apa misalnya? Jelas-jelas membatasi produk dan perusahaan-perusahaan yang aktif dalam mata rantai ketidakadilan. Mengawal arah diplomasi kita agar sejalan dengan Dasar-Sila Bandung. Memperkuat semua institusi-institusi yang akan melahirkan pelaku-pelaku dalam interaksi global, di pendidikan, di persiapan diplomat, di persiapan ekonom, sehingga keinginan kita untuk dunia lebih adil bukan sekedar simbolik yang ada di HP, yang ada di aksi pendek, tapi menjadi langkah yang sistemik, dan negara diminta untuk mengakomodasi itu. Kenapa? Karena rakyatnya menuntut. Tapi kalau rakyatnya tidak menuntut, negara tidak akan berbuat. Bila rakyat menuntut, negara akan menjalankan. Negara akan respon. Karena itulah, dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada semua untuk kita lebih ekspresif di dalam mengungkapkan apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia terhadap dunia hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan ketika Indonesia memilih untuk mengikuti sebuah badan namanya Board of Peace. Saya sampaikan pada saat itu bahwa ketika sebuah badan internasional menyandang nama perdamaian, lalu inisiatornya justru memulai sebuah serangan militer, minimal badan itu segera berkumpul, minimal untuk menunjukkan itikad bahwa memang ingin menghadirkan perdamaian. Tapi kalau badan itu berkumpul saja tidak, membahas saja tidak, bahkan melakukan justru langkah-langkah militer, pertanyaan, apakah kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki sejarah panjang sebagai penjaga dan penyuara kaum tertindas di tingkat dunia, yang selalu membela
kaum terjajah yang selalu membela negeri terjajah, diam saja. Ketika kita diam saja dan rakyatnya pun diam saja, maka seakan-akan kita melupakan 80 tahun lebih perjalanan kita sebagai bangsa yang merdeka akibat merampas dari kolonialisme. Negeri ini dibangun bukan karena hadiah. Negeri ini dibangun karena perjuang anti penjajahan. Ini pesan yang kita di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di masyarakat tidak boleh diam. Ketika kita memilih diam, maka seluruh struktur pun akan diam. Ketika seluruh struktur pun akan diam, apa yang terjadi? Praktek-praktek penyimpangan, agresi militer akan terjadi berulang ke depan dan kita tidak punya kewibawaan lagi untuk nanti mengingatkan. Kenapa tidak punya kewibawaan? Karena nanti akan dibilang, dulu ketika terjadi 2026, Indonesia diam. Kenapa sekarang bicara? Kenapa kita selama ini punya kewibawaan? Karena kita selalu berani berbicara. Selalu berani mengingatkan. Karena itu Ramadan di masjid seperti Al-Azhar ini, yang jamaahnya bukan hanya jamaah sholat, tapi jamaah pemikir, jamaah pribadi berpengaruh di lingkungan masing-masing, harus ikut, harus memikirkan, dan harus kontribusi untuk menghasilkan tatanan dunia yang perdamaiannya adil, bukan perdamaian yang sekedar menutupi luka. Karena itu, di dalam suasana seperti ini, Ramadan kita di masjid adalah Ramadan yang berisi halaqah, yang bukan hanya membahas tafsir Quran, bukan hanya membahas hadis, tapi juga membahas pesan-pesan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, pesan-pesan Dasasila kita, pesan-pesan piagam PBB. Itu semua dibahas berdampingan dengan tafsir tentang ayat-ayat keadilan. Kenapa? Karena disinilah pesan-pesan itu akan bergaung dan pesan-pesan itu akan berpengaruh. Ini semua membutuhkan stamina moral umat. Inilah ujian ketika terjadi penyimpangan, ketika terjadi penindasan, lalu kita diam, maka standar moral kita turun. Standar moral kita merendah. Sementara kita sedang membutuhkan stamina moral untuk umat dan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena itu dibutuhkan stamina moral yang panjang. Kalau saya boleh istilahkan, disuplai dengan ibadah yang konsisten, dengan ilmu yang terus diperbaharui, dan dengan jaringan kerja yang lintas bangsa. Dan masjid ini memiliki semua potensi itu. Karenanya, saya ingin mengajak kepada kita semua, jangan hanya jadi penonton atas konflik global, tapi mendorong dan menggugah bangsa ini untuk menjadi penjaga akal sehat dan rasa keadilan di tengah hiruk-pikuk berbagai kepentingan yang berseliweran. Jika Ramadan kita menghasilkan rasa haru sesaat saja, maka kita sedang menyia-nyiakan potensi yang amat besar. Yang kita butuhkan hari ini rasanya adalah iman yang tajam membaca zaman, takwa yang tercermin dalam sikap terhadap kebijakan publik, dan amaliyah yang dampaknya melampaui batas-batas negara. Masjid ini didirikan oleh orang-orang yang jangkauannya melebihi wilayah batas negara. Yang bukunya, yang pikirannya, yang tulisannya melampaui batas negara. Karena itulah ketika masjid bisa mengambil peran itu, semoga menjadi masjid di mana rumah banyak intelektual akan tumbuh. Mudah-mudahan akan lahir satu generasi
lahir gelombang baru umat Islam yang nantinya bisa khusyuk di malam hari, jernih pikirannya di siang hari, dan teguh sikapnya ketika berhadapan dengan ketidakadilan yang terjadi dimanapun juga. Malamnya khusyuk dengan ibadah, siangnya jernih pikirannya, dan teguh sikapnya menghadapi ketidakadilan yang terjadi dimanapun. Ini adalah harapan, inilah refleksi bagaimana Ramadan kita saat tahun ini agak berbeda. 5 tahun yang lalu, saudara sekalian, 2020-2021, masjid ini kosong. Karena pada waktu itu COVID. Pada masa itu terjadi krisis, tapi kita semua dipaksa untuk berada di rumah kita masing-masing. Pada waktu itu konsentrasi kita menjaga di rumah kita masing-masing. Hikmah Ramadan 2 tahun itu menjadi hikmah Ramadan yang dirasakan di tiap rumah. Bagaimana ayah tidak lagi bisa menitipkan sholat tarawih pada imam masjid yang dekat rumahnya, tapi ayah harus menjadi imam tarawih di rumahnya masing-masing. Yang biasanya dititipkan pada masjid setempat, sekarang jadi semuanya imam. Tadarus yang biasa dikerjakan di masjid, kerjakan di rumah bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga. Itu adalah sebuah Ramadan yang punya pengalaman tersendiri. Tahun ini kita mendapatkan Ramadan yang berbeda. Ramadan yang terjadi di saat ketidakadilan global sedang berlangsung. Di saat ancaman krisis sedang berlangsung. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan ini semua. Dan semoga bangsa kita tetap teguh di dalam posisinya sebagai penjaga dan pengingat atas hadirnya keadilan untuk semua. Bukan sebagai bangsa yang mudah didikte oleh bangsa-bangsa kuat lainnya. Bukan bangsa yang mudah takluk atas tekanan yang diberikan oleh negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai kuat. Insya Allah kita diberikan kekuatan. Dan semoga pemimpin-pemimpin Indonesia diberikan kekuatan. Sehingga kita bisa melewati ini semua, dan insya Allah nanti kita menjadi umat yang lebih baik, bangsa yang lebih baik bagi semuanya. Saudara sekalian kami hormati, izinkan kami menyampaikan pada semua harapan ini untuk bisa kita jadikan sebagai bahan pikiran di rumah kita, di lingkungan kita, sehingga tidak berhenti sampai di sini. Semoga yang disampaikan memberikan kebermanfaatan. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.